Jiwa terpilih, iman hal rahasia yang membuatmu berbeda dari semua. Orang perasaan berbeda yang tidak bisa dijelaskan. Sejak lama, mungkin sejak kamu masih kecil, ada perasaan aneh yang sulit kamu jelaskan pada siapapun. Bukan rasa ingin menjadi istimewa, bukan pula keinginan untuk tampil berbeda, tapi sebuah kesadaran sunyi bahwa cara kamu melihat dunia tidak sama dengan kebanyakan orang. Saat orang lain tertawa karena hal-hal sederhana, kamu justru bertanya tentang makna di baliknya. Saat orang lain sibuk menyesuaikan diri, kamu bertanya mengapa harus berpura-pura. Banyak jiwa terpilih tumbuh dengan satu luka yang sama, merasa tidak sepenuhnya cocok, dimanapun berada. Bukan karena kamu lebih baik, melainkan karena jiwamu membawa frekuensi yang berbeda. Inilah hal rahasia pertama, kamu sadar lebih awal, bahkan saat dunia belum siap menerimanya. Kesadaran dini ini sering menjadi beban, kamu terlalu peka, terlalu dalam, terlalu banyak berpikir. Namun justru dari sinilah perjalanan jiwa terpilih dimulai. Kesepian yang tidak membuatmu hilang. Kebanyakan orang takut sendiri, mereka mencari keramaian agar tidak mendengar suara batin. Tapi kamu berbeda, kamu bisa duduk sendirian, tanpa merasa kosong, tanpa merasa hilang. Kesendirian bukan musuhmu, ia adalah tempat pulang. Inilah hal rahasia kedua, hal kamu nyaman dengan kesendirian. Karena di sanalah jiwamu bernapas. Bukan berarti kamu antisosial, bukan berarti kamu tidak butuh orang lain, tapi kamu tidak mau hubungan yang dangkal. Kamu tidak bisa berpura-pura tertawa demi diterima. Jiwa terpilih lebih memilih sendiri, daripada dikelilingi banyak orang, namun kehilangan diri sendiri. Dan inilah yang sering membuatmu disalahpahami. Kepekaan energi yang melelahkan. Kamu sering tahu sesuatu, bahkan sebelum orang lain mengatakannya. Nada suara yang sedikit berubah, tatapan yang terlalu lama. Keheningan yang janggal, tanpa sadar kamu membaca energi bukan kata-kata. Inilah hal rahasia ketiga. Kamu sangat peka terhadap emosi dan niat tersembunyi. Itulah sebabnya kamu mudah lelah di tempat ramai. Bukan karena tubuhmu lemah, melainkan karena jiwamu menangkap terlalu banyak sinyal. Kamu bisa merasakan ketidaktulusan, kamu bisa merasakan luka orang lain. Bahkan sering kamu menanggung emosi yang bukan milikmu. Jiwa terpilih sering disangka rapuh, padahal mereka hanya terlalu sadar. Diremehkan oleh dunia, dikuatkan oleh hidup. Mungkin kamu tidak terlihat menonjol, tidak banyak bicara, tidak suka pamer. Dan karena itulah banyak orang meremehkanmu. Mereka tidak tahu berapa banyak malam yang kamu lalui dengan air mata. Berapa kali kamu jatuh tanpa ada yang menolong. Berapa sering kamu bangkit sendirian. Inilah hal rahasia keempat. Kamu ditempa dalam diam, bukan dipuji di keramaian. Jiwa terpilih jarang terlihat kuat di luar, namun sangat kokoh di dalam. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Hidup sudah cukup mengujimu. Dan kamu masih berdiri sampai sekarang. Itu saja sudah bukti. Tidak haus pengakuan tapi lapar makna. Saat dunia berlomba-lomba terlihat hebat, kamu justru mempertanyakan arah. Untuk apa semua ini? Apakah ini benar-benar berarti? Inilah hal rahasia kelima. Kamu tidak mengejar pengakuan, kamu mencari kebenaran hidup. Kamu bisa saja sukses dengan cara cepat, tapi hatimu menolak jalan yang tidak sejalan. Popularitas tidak membuatmu terkesan. Pujian tidak membuatmu mabuk. Yang kamu cari adalah kedamaian batin. Dan itu langka. Jiwa terpilih sering tampak lambat, padahal mereka hanya lebih selektif. Panggilan jiwa dan 9 hal terakhir. Ada dorongan yang terus memanggilmu, pelan tapi konsisten. Seolah hidupmu bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang memberi dampak. Inilah hal rahasia keenam. Kamu merasa dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Kamu belum selalu tahu bentuknya, tapi jiwamu tahu. Hidupmu tidak diciptakan secara kebetulan. Jika kamu merasa berbeda sejak lama, nyaman sendiri tanpa kesepian, sangat peka terhadap energi, diremehkan tapi sulit dihancurkan, tidak haus pengakuan, terus bertumbuh dari luka, merasa punya misi hidup, tidak bisa berpura-pura, tetap lembut meski sering disakiti, maka kemungkinan besar kamu adalah jiwa terpilih, bukan untuk merasa lebih tinggi, melainkan untuk hidup lebih sadar. Kesepian yang tidak membuatmu hilang. Ada satu hal yang jarang dipahami orang tentangmu. Kamu bisa sendirian tanpa merasa kosong. Saat kebanyakan orang gelisah ketika sunyi, kamu justru merasa lebih jujur pada diri sendiri. Bukan karena kamu membenci manusia, bukan karena kamu tidak butuh cinta, tetapi karena jiwamu tidak bisa hidup di permukaan. Keramaian sering terasa melelahkan. Obrolan dangkal membuatmu cepat ingin pulang. Bukan karena kamu sombong, melainkan karena hatimu mencari sesuatu yang lebih dalam.
Inilah ciri jiwa terpilih yang sering disalahartikan. Orang mengira kamu dingin, orang mengira kamu menjauh. Padahal kenyataannya, kamu hanya tidak mau mengkhianati dirimu sendiri demi diterima. Kesendirian bagimu bukan hukuman. Ia adalah ruang penyembuhan. Di saat sendiri kamu mengurai pikiran yang kusut, mendengarkan suara batin, mengingat kembali siapa dirimu sebenarnya. Banyak jiwa terpilih menemukan kekuatan, bukan dari sorakan orang lain, tetapi dari keheningan yang jujur. Dan inilah hal rahasia kedua yang jarang diungkap. Kamu tidak takut sendirian, karena kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Namun jalan ini tidak selalu mudah. Ada malam-malam ketika kamu bertanya, kenapa aku merasa terpisah? Bahkan di tengah banyak orang, kenapa sulit menemukan seseorang yang benar-benar mengerti? Jawabannya sederhana meski tidak ringan, kedalamanmu tidak umum. Tidak semua orang siap menyelam, sebagian hanya ingin bermain di permukaan. Dan jiwa terpilih sering terluka bukan karena jahatnya dunia, tetapi karena mereka berharap terlalu tulus di tempat yang salah. Kamu belajar satu hal penting, lebih baik sendiri. Daripada ditemani oleh hubungan yang membuatmu kehilangan jati diri, lebih baik sepi, daripada ramai tapi harus memakai topeng. Keputusan ini membuatmu kuat, namun juga membuat perjalananmu sunyi, dan disinilah pembentukan jiwa terpilih terjadi. Kesendirian mengajarkanmu mengandalkan dirimu sendiri, memproses luka tanpa menyalahkan siapapun, menjadi dewasa tanpa banyak saksi. Tidak semua orang sanggup melalui fase ini. Banyak yang lari kembali ke keramaian karena tidak tahan berhadapan dengan dirinya sendiri. Tapi kamu bertahan. Dan karena itulah, jiwamu menjadi lebih matang, lebih stabil, lebih tenang. Jika kamu merasa lebih damai saat sendiri, lebih lelah saat terlalu banyak interaksi, lebih hidup saat menyendiri dan berpikir, maka percayalah, ini bukan kekurangan. Ini adalah tanda bahwa jiwamu bekerja pada frekuensi yang lebih dalam dan belum selesai. Karena setelah kesendirian menguatkanmu, akan datang hal rahasia berikutnya yang membuat perbedaanmu semakin terasa. Kepekaanmu terhadap energi dan niat tersembunyi. Kepekaan energi yang sering dianggap kelemahan. Ada sesuatu tentang dirimu yang sulit dijelaskan dengan logika. Kamu sering merasakan sesuatu, bahkan sebelum peristiwa itu terjadi. Bukan ramalan. Bukan hal mistis, melainkan kepekaan batin yang membuatmu membaca dunia lebih dari sekadar apa yang terlihat. Inilah hal rahasia ketiga. Kamu menangkap energi, bukan hanya kata-kata. Saat seseorang tersenyum, kamu bisa tahu apakah senyum itu tulus atau hanya topeng. Saat seseorang berkata, aku baik-baik saja, kamu bisa merasakan luka yang belum sembuh. Dan seringkali, kamu memilih diam, bukan karena tidak tahu harus bicara apa, melainkan karena kamu tahu terlalu banyak. Kepekaan ini membuatmu cepat lelah di tempat ramai, tidak nyaman dalam kepalsuan, mudah menyerap emosi orang lain. Itulah sebabnya setelah bertemu banyak orang, kamu merasa kosong, seakan energimu terkuras. Banyak jiwa terpilih menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku tidak sekuat orang lain? Kenapa aku mudah capek secara batin? Padahal kenyataannya, kamu hanya lebih terbuka secara emosional dan intuitif. Dunia tidak didesain untuk orang sepertimu. Dunia menyukai yang keras, yang lantang, yang tebal perasaan, sedangkan kamu beroperasi di wilayah yang lebih halus. Dan inilah mengapa jiwa terpilih sering disalahpahami. Kamu sering dianggap terlalu sensitif, dibilang baper, disebut lemah, padahal kepekaanmu bukan kerapuhan. Ia adalah kemampuan membaca realitas secara lebih jujur, namun ada harga yang harus dibayar. Karena terlalu peka, kamu sering menahan perasaan sendiri, menjadi tempat curhat banyak orang, mengerti orang lain tapi jarang dimengerti. Jiwa terpilih sering menjadi penyangga emosi. Mereka kuat untuk orang lain, tapi lupa menjaga diri sendiri. Dan dari sinilah banyak luka batin bermula. Namun lambat laun kamu belajar. Kamu belajar bahwa tidak semua energi harus kamu tampung. Tidak semua orang pantas mendapat akses ke hatimu. Tidak semua kebenaran perlu kamu sampaikan. Kepekaan tanpa batas adalah penderitaan. Kepekaan dengan kesadaran adalah kekuatan sejati. Saat kamu mulai menyadari hal ini, hidupmu berubah. Kamu mulai memilih dengan siapa kamu berinteraksi, kemana energimu mengalir, kapan harus hadir dan kapan harus menarik diri. Dan sejak saat itu, jiwamu tidak lagi kelelahan tanpa alasan. Jika kamu merasa mudah membaca suasana, tidak nyaman dengan kebohongan, cepat terkuras oleh konflik, lebih suka keheningan daripada keramaian, maka percayalah, ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari rancangan jiwamu
Dan belum selesai, karena setelah kepekaan terbentuk, akan datang ujian berikutnya, yang jauh lebih berat, diremehkan oleh dunia, namun dikuatkan oleh hidup itu sendiri. Diremehkan oleh dunia, dikuatkan oleh hidup. Ada fase dalam hidupmu, di mana kamu sadar satu hal yang pahit. Tidak semua orang akan melihat nilai dirimu. Kamu tidak berisik, kamu tidak menonjolkan diri, kamu tidak menjual penderitaanmu pada dunia. Dan karena itulah, banyak orang menganggapmu biasa. Mereka tidak tahu bahwa kamu telah melewati pertempuran yang tidak akan sanggup mereka jalani. Inilah hal rahasia keempat. Kamu diremehkan karena kekuatanmu tersembunyi. Dunia sering salah menilai. Dunia mengira kekuatan harus keras, harus lantang, harus terlihat. Padahal, jiwa terpilih ditempa dalam kesunyian. Kamu terbiasa menyelesaikan masalah sendirian, menyembuhkan luka tanpa saksi, bangkit tanpa tepuk tangan. Kamu tidak mengeluh, bukan karena kamu tidak terluka, melainkan karena kamu tahu tidak semua orang layak mendengar ceritamu. Dan sikap inilah yang sering membuat orang salah paham. Mereka melihatmu tenang, lalu mengira kamu lemah. Mereka melihatmu diam, lalu mengira kamu tidak tahu apa-apa. Padahal di balik diam itu, ada jiwa yang sudah terlalu sering diuji. Kamu pernah jatuh. Bukan sekali, bukan 2 kali. Ada masa di mana kepercayaanmu runtuh, harapanmu habis, dunia terasa tidak adil. Namun tidak ada yang benar-benar melihatnya. Dan kamu tetap berjalan. Jiwa terpilih jarang diberi hidup yang mudah, karena kekuatan sejati tidak lahir dari kenyamanan. Kamu belajar bertahan, tanpa menjadi pahit. Kamu belajar kuat, tanpa kehilangan empati. Itu tidak mudah, dan tidak semua orang sanggup. Seringkali, orang yang meremehkanmu tidak tahu satu hal. Kamu tidak perlu terlihat kuat, karena kamu sudah ditempa oleh hidup, dan ketika saatnya tiba, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Hilton Bermuir sendiri. Ada satu momen yang hampir semua jiwa terpilih alami, saat mereka berhenti menjelaskan diri, dan mulai membiarkan waktu membuka mata orang lain. Bukan karena dendam, bukan karena ingin membalas, melainkan karena jiwa yang matang tidak lagi mencari pengakuan dari orang yang salah. Jika kamu merasa sering diremehkan, jarang diapresiasi, lebih sering diuji daripada dipuji, maka dengarkan ini baik-baik. Ini bukan kamu yang kurang. Dunialah yang belum siap melihatmu, dan perjalanan belum selesai, karena setelah diremehkan dan ditempa, akan muncul satu perubahan besar dalam dirimu. Kamu berhenti mengejar pengakuan, dan mulai mencari makna sejati. Tidak haus pengakuan, namun lapar makna. Ada satu perubahan besar yang terjadi perlahan dalam dirimu. Bukan karena kamu lelah berusaha, bukan karena kamu menyerah pada hidup, melainkan karena kamu mulai sadar, tidak semua hal layak dikejar. Saat banyak orang berlomba terlihat hebat, kamu justru bertanya dalam diam, untuk apa semua ini? Apakah ini benar-benar sejalan dengan jiwaku? Inilah hal rahasia kelima. Kamu tidak hidup untuk pengakuan. Kamu hidup untuk kebenaran batin. Pujian tidak membuatmu mabuk. Sorotan tidak membuatmu lapar. Popularitas tidak membuatmu merasa utuh. Karena kamu tahu, semua itu sementara. Kamu pernah berada di titik di mana kamu bisa memilih jalan cepat. Jalan yang ramai, jalan yang menguntungkan, jalan yang membuat orang lain kagum. Namun ada suara halus di dalam dirimu yang berkata, ini bukan kamu. Dan kamu menuruti suara itu, meski konsekuensinya berat. Banyak orang tidak mengerti keputusanmu. Mereka bertanya, kenapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini? Kenapa kamu tidak seperti yang lain saja? Mereka tidak tahu bahwa bagimu, kehilangan diri sendiri adalah harga yang terlalu mahal. Jiwa terpilih sering terlihat lambat. Padahal sebenarnya, mereka hanya lebih selektif. Kamu memilih jalan yang sunyi. Karena jalan itu jujur, kamu menunda kemenangan demi menjaga ketenangan batin. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah kedewasaan jiwa. Ada satu fase di mana kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu sudah tidak tertarik pada perlombaan yang tidak sesuai dengan tujuan jiwamu. Kamu mulai mengukur hidup bukan dari berapa banyak yang melihat, berapa banyak yang memuji, berapa banyak yang mengakui, tetapi dari seberapa jujur kamu pada diri sendiri, seberapa damai hatimu saat tidur, seberapa lurus langkahmu saat sendiri. Dan sejak saat itu, hidupmu terasa lebih ringan. Namun pilihan ini tidak selalu manis. Ada saat di mana kamu merasa tertinggal, kamu terlihat kalah,
Kamu dipertanyakan, tetapi di dalam ada ketenangan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Jiwa terpilih paham satu hal penting. Makna jauh lebih berharga daripada pengakuan. Dan ketika seseorang hidup dari makna, ia tidak mudah goyah, ia tidak mudah iri, ia tidak mudah hancur. Ia tidak gampang kehilangan arah. Jika kamu merasa tidak tertarik pamer, tidak haus validasi, lebih memilih damai daripada terlihat hebat, maka percayalah, ini bukan karena kamu kurang ambisi. Ini karena jiwamu sudah matang, dan setelah titik ini akan muncul panggilan terakhir, yang paling sunyi, namun paling menentukan, dan panggilan jiwa untuk tujuan yang lebih besar. Panggilan jiwa, saat semua potongan menyatu, ada satu perasaan yang tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, namun selalu hadir di saat kamu diam. Perasaan bahwa hidupmu tidak diciptakan hanya untuk bertahan hidup, bahwa ada sesuatu yang harus kamu lakukan, sesuatu yang harus kamu berikan. Inilah hal rahasia keenam dan yang paling sunyi. Kamu merasa dipanggil untuk tujuan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Panggilan ini tidak selalu jelas, tidak datang dalam bentuk peta, tidak membawa jawaban instan. Ia datang sebagai kegelisahan, sebagai dorongan batin, sebagai rasa tidak cukup meski hidup terlihat baik-baik saja. Dan banyak jiwa terpilih menghabiskan waktu lama untuk memahami panggilan ini. Kamu mungkin pernah bertanya, kenapa aku sering merasa kosong, padahal secara logika hidupku baik-baik saja? Jawabannya bukan karena kamu kurang bersyukur, melainkan karena jiwamu belum sepenuhnya digunakan. Jiwa terpilih tidak bisa hidup setengah-setengah. Mereka membutuhkan makna agar bisa bernapas lega. Di titik ini, kamu mulai menyadari sesuatu yang besar, bahwa semua luka yang kamu alami bukan kebetulan, bahwa semua kesendirian, kepekaan, diremehkan, penolakan, dan penundaan adalah pelatihan jiwa. Tidak semua orang diberi pelatihan seperti ini, karena tidak semua orang dipersiapkan untuk peran yang sama. Penyatuan 9 hal rahasia. Sekarang dengarkan baik-baik. Jika kamu merasa berbeda sejak kecil, nyaman sendiri tanpa merasa kesepian, sangat peka terhadap energi dan emosi, sering diremehkan namun tetap bertahan, tidak haus pengakuan tapi lapar makna, terus bertumbuh dari luka, merasa hidupmu punya misi, tidak bisa hidup dengan kepalsuan, tetap lembut meski sering disakiti, maka kemungkinan besar kamu adalah jiwa terpilih, bukan untuk merasa lebih tinggi, bukan untuk menghakimi orang lain, melainkan untuk hidup lebih sadar. Jiwa terpilih tidak selalu bahagia, tidak selalu kuat, tidak selalu tahu arah, namun mereka selalu jujur pada panggilan batinnya, dan kejujuran itulah yang pada akhirnya membawa mereka ke tempat yang tepat. Pesan akhir menyentuh dan menenangkan. Jika hari ini kamu masih merasa sendiri, ingat ini. Kamu tidak terlambat. Kamu sedang dipersiapkan. Jika kamu merasa belum sampai, ingat ini. Kang jiwa tidak pernah terburu-buru. Ia tumbuh tepat waktu. Dan jika dunia belum melihatmu, sedangkan apa-apa. Karena yang terpenting, jiwamu sudah melihat dirinya sendiri. Jika narasi ini terasa seperti berbicara langsung kepadamu, bukan kebetulan kamu menemukannya, tulis di komentar, saya siap menjalani panggilan jiwa saya. Dan jika kamu ingin terus berjalan, bersama konten yang menyentuh batin, bukan sekadar menghibur, subscribe, karena perjalanan ini baru saja dimulai.